Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Tadi saya baru buka laporan keuangannya. Ini perusahaan kita menurun ini. Ini harus ada diadakan rapat darurat nih bersama direksi yang lainnya. Rapatnya mau hari apa ya, Pak? Ini untuk besok jam 10, tapi harus secara online karena hari ini saya harus pergi keluar kota. Baik, hari ini saya akan buatkan dan bagikan undangan rapatnya. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih karena telah berkenan untuk hadir di rapat kali ini. Sebelumnya mohon maaf karena saya sedang berada di luar kota sehingga harus dilaksanakan secara online. Jadi pada topik utama pada rapat kali ini untuk pembahasan pada permasalahan atau penurunan omset yang terjadi di perusahaan kita. Jadi karena kemarin saya baru dapat kiriman laporan keuangan dari Direktur Finance, nah sepintas saya baca tuh ada penurunan dari omset atau net profit kita. Sehingga topik utama dari rapat ini untuk mencari sebab akibat serta menemukan solusinya. Mungkin langsung saja kepada Direktur Finance untuk mempresentasikan laporan keuangannya. Selamat pagi. Selamat pagi juga rekan-rekan dan bos. Saya dari tim finance akan mempresentasikan kinerja perusahaan kita selama tahun lalu dan tahun 2019. Eh, Pada tahun 2021 kita mengalami penurunan omset yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti penurunan permintaan pasar, peningkatan persaingan, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Meskipun demikian, kita berhasil mempertahankan margin keuntungan kita dan melakukan penghematan biaya yang signifikan. Di di tempat share screen ini adalah gambaran laporan laba rugi tahun 2019 dan tahun 2021 yang cukup signifikan perbedaannya. Dan di sheet yang ketiga itu terdapat perbandingan grafik yang terjadi penurunan yang cukup jauh. Dan ini sekarang sudah beres saya prestasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Direktur Finance. Saya bertanya untuk Direktur Operasional. Penyebab apa sih penurunan omset ini bisa terjadi berdasarkan data yang sudah dipaparkan oleh Direktur Finance sebelumnya? Silakan. Oke, menurut saya penyebab turunnya omset tahun ini di tahun lalu dikarenakan tingginya harga yang diberikan dan kualitas makanan yang kurang memuaskan. Ini merupakan hasil riset yang telah tim operasional lakukan di lapangan. Betul Pak, saya izin memvalidasi statement dari Direktur Operasional bahwa alasan bahwa penurunan omset di tahun lalu yang sudah dijelaskan itu masuk akal. Mengapa? Karena sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan di outlet langsung, bahwa setiap harinya itu outlet mengalami sepi pelanggan. Mungkin kondisi yang paling ramai pengunjung itu ada di sore hari. Namun hal tersebut juga tidak selalu terjadi di setiap harinya. Selain itu, pada tahun ini rata-rata saya menerima komplain bahwa harga yang ditetapkan itu terlalu mahal. Dan harga yang terlalu mahal itu tidak sebanding, eh, eh, kualitasnya pun tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Oke. Kalau saya sepintas dari beberapa teman-teman penjelasannya, kalau saya rangkum sih ini harus ada sebuah pembaruan ya. Kalau marketing tren di industri kuliner saat ini sih seperti apa sih? Kalau dari Direktur Marketing mungkin tahu tren apa sih yang sedang terjadi ini?
Dari data yang sudah saya dapatkan, tren di industri kuliner saat ini itu ada 3 macam. Yang pertama, Gen Z dan milenial paling banyak menyukai makanan Indonesia murni tradisional dan fusion dengan negara Asia atau Barat. Lalu yang kedua, Gen Z dan milenial saat ini sudah menyadari pentingnya makanan sehat atau healthy food sebagai kuliner untuk dikonsumsi. Dan yang paling banyak digemari itu kuliner rendah gula. Lalu yang ketiga, setelah masa pandemi yang panjang, Gen Z dan milenial lebih menyukai untuk makan langsung di tempat. Sehingga pentingnya tempat yang nyaman untuk meningkatkan konsumen yang datang ke tempat. Untuk kondisi saat ini, strategi marketing seperti apa yang cocok? Strategi marketing yang cocok untuk kondisi saat ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan promosi yang unik dan menarik yang berbeda dari sebelumnya. Lalu yang kedua, kita bisa mengubah foto produk menjadi lebih menarik dan kreatif. Lalu yang ketiga, menghadirkan menu-menu baru yang sedang tren. Lalu yang keempat, aktif di sosial media untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan brand healthy food yang saat ini sedang digemari oleh kalangan Gen Z dan milenial. Oke, kalau dari strategi sih lumayan oke ya. Cuma saya khawatir nih untuk budgetnya nih masuk nggak nih? Soalnya kan kita baru tahu nih keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau dari finance, apakah cukup untuk menggunakan strategi marketing tersebut terhadap budget kita? Untuk teknis, saya akan berkoordinasi dengan marketing terkait budget setelah rapat ini, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Oke, terima kasih. Untuk operasional, apakah ada yang ingin disampaikan terkait kinerja perusahaan ke depannya? Dikarenakan adanya kesenjangan antara kualitas produk yang kita berikan dengan harga yang ditetapkan di pasar, menurut saya harus ada quality control ulang terhadap makanan-makanan yang kita jual agar apa yang pelanggan mau dapat terpenuhi. Karena apabila kita menurunkan harga makanan yang kita jual, belum tentu akan balik modal ke depannya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa bahan baku sudah mahal sekarang. Selain itu juga jika harga diturunkan, semakin tidak ada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas karena bahan baku yang kita berikan tidak maksimal. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk sebab akibat serta solusinya. Terima kasih atas tanggapan dan solusinya yang telah diberikan oleh kalian semua. Saya rasa cukup untuk rapat kali ini. Untuk penyebab dan solusi sudah ditemukan. Saya tunggu kabar baik dari kalian semua. Sukses untuk kita semua. Terima kasih ya untuk sudah menghadiri rapat ini.